Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, dan semoga senantiasa mendapatkan taufik serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali malam hari ini kita bersyukur, kembali malam hari ini kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pun kembali mendapatkan karunia, kita pun kembali mendapatkan banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk karunia anugerah yang sama-sama patut kita syukuri, kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ketaatan, di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut para ulama dengan nikmatun khassah. Nikmat dikatakan nikmat yang khusus karena kemudahan dalam beribadah itu hanya khusus diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Kemudahan dalam beribadah itu hanya khusus diberikan kepada orang-orang yang Allah akan muliakan. Bapak Ibu, sama-sama kita berharap, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kemudahan-kemudahan dalam menjalankan ketaatan, dalam menjalankan ibadah kepada Allah, betul-betul ini menjadi tanda bahwa kita besok pun akan dimudahkan masuk ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin, malam hari ini kita akan belajar melanjutkan mengkaji Asmaul Husna, dan malam hari ini kita akan belajar Asmaul Husna yang berbunyi Al-Hamidu. Asmaul Husna yang kita kaji malam hari ini berbunyi apa? Al-Hamidu. Al-Hamidu Bapak Ibu sering diartikan dengan maha apa? Maha terpuji. Dan kalau Bapak Ibu punya anak bisa dinamakan dengan nama kok Mahmud? Oh, pembahasannya Hamid kok bisa Mahmud? Kalau Hamid bisa dinamakan dengan Abdul Hamid. Abdul Hamid, dan ditambah sama dijampen kayaknya belum ada yang namanya Abdul. Enten apa dering? Oh, menuran tambah jampen kok. Berarti besok calon anak kita bisa dikasih nama Abdul Hamid. Taib jamaah kaum muslimin yang kami hormati, kita masuk pada pembahasan yang pertama, sumber nama Al-Hamid. Nama Al-Hamid Bapak Ibu disebutkan di beberapa tempat. Ada yang mengatakan pada 17 tempat di dalam Al-Quran. Di antara nama yang di situ, di antara ayat yang di situ ada nama Allah Al-Hamidu terdapat dalam surat Fatir. Suratnya surat apa? Fatir, ayatnya ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antum fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamidu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia." Dipanggil di sini manusia. Manusia yang dimaksud mukmin apa kafir? Mukmin apa kafir? Dari mana tahu kalau semua? Ya, nas itu manusia semua. Kita tahu bahwasanya anas yang dimaksud adalah umum, mukmin maupun kafir itu pada huruf alif dan lam. Jadi anas itu disambung alif apa? Alif dan lam. Itu namanya alif lam lil istighraq. Dalam bahasa Arab maknanya mencakup seluruh manusia, mukmin maupun kafirnya, kaya maupun miskinnya,
ustadz maupun jamaahnya, semua manusia. Wahai seluruh manusia, Allah ingatkan, antum fuqara ilallah. Kalian semua itu fuqara. Apa fuqara? Butuh, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Ya. Wallahu huwal ghaniyul hamidu, dan Allah itu ghani, maha kaya. Dikatakan maha kaya berarti Allah tidak butuh manusia. Dikatakan maha kaya karena Allah tidak butuh ibadah kita. Allah pula tidak butuh kebaikan kita. Tapi kitalah yang butuh kepada ibadah itu. Kitalah yang butuh kepada kebaikan itu. Berarti kalau Bapak Ibu sedang berbuat baik, manfaatnya kembali kepada pribadi atau kepada Allah? Kepada kita sendiri-sendiri. Maka bersemangatlah Bapak Ibu. Setiap kebaikan ibadah yang kita kerjakan itu manfaatnya kembali kepada kita masing-masing. Yang terakhir, Al-Hamidu. Allah itu maha kaya tapi juga Al-Hamidu, maha terpuji. Di sini ayatnya ditutup dengan dua Asmaul Husna. Yang pertama apa? Al-Ghani, yang kedua Al-Hamid. Kata para ulama, ketika disebut satu saja dari Asmaul Husna itu sudah menunjukkan sempurnanya Allah. Tapi kalau Asmaul Husna digabung dua sekaligus lebih menunjukkan sempurnanya Allah. Allah itu maha kaya. Tapi maha kayanya Allah tidak menyebabkan Allah enggak terpuji. Allah itu maha kaya, tetapi kekayaan Allah Subhanahu wa taala tetap menyebabkan Allah itu terpuji. Banyak Bapak Ibu orang kaya, saking kayanya akhirnya dia pun tidak jadi orang yang terpuji. Kenapa? Saking kayanya kadang banyak kedolimannya. Saking kayanya kadang malas beribadah kepada Allah. Sing sering ndonga niku sing sugih apa sing marat? Sing sugih? Iya kadang. Tapi kadang walaupun yang kaya itu berdoa, tapi kadang kurang serius, kurang merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manusia. Semakin kaya kadang semakin tagha. Semakin kaya kadang semakin melampaui batas. Itu kebanyakan manusia. Mereka kaya, tetapi kekayaan mereka kadang menyebabkan mereka tidak terpuji. Beda dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha kaya, tetapi maha kayanya Allah tidak menyebabkan Allah keluar dari sifat terpuji. Tapi jemaah kaum muslimin, dari sini kita memahami, sudah meyakini bahwa Al-Hamid betul-betul termasuk Asmaul Husna, terdapat dalam surat apa? Fatir ayatnya 15. Jemaah kaum muslimin, kita buka dulu tafsir ayat ini biar lebih berfaedah. Disebutkan oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar, seorang mudarris, seorang pengajar akidah di Masjid Nabawi, punya kitab namanya Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Belum mengatakan dalam menafsirkan antum fuqara ilallah, wahai seluruh manusia, kalian semua itu butuh kepada Allah. Kata beliau, yakni maksudnya kalianlah yang membutuhkan Allah dalam segala urusan. Dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan agama. Tanpa terkecuali. Urusan dunia kita pun butuh kepada Allah, urusan agama kita juga butuh kepada Allah. Contohnya Bapak Ibu, urusan dunia yang kita butuh kepada Allah, contohnya apa? Nandur pari niku urusan dunia napa urusan agama? Dunia. Ya, karena yang kita cari apa? Dunia.
Ketika Bapak Ibu nandur pari niku butuh kepada Allah napa mboten? Ya sangat butuh. Butuhnya pas tandur napa pas ajeng panen? Ya semuanya. Pas lagi tandur kita butuh Allah, di antaranya butuh turun hujan. Coba tandur bawi pet renek napa? Udan. Kira-kira petani ini Brebes napa milih? Brebes ya karo mili. Wis ora buk larang, golek angel rat metu dan nek nyedot ya lumayan. Lebih Brebes milih melih ketika mau panen. Ketika Bapak Ibu mau panen niku butuh Allah napa mboten? Ya sangat butuh. Betapa banyak orang itu nandur pari meh napa? Meh panen tiba-tiba gagal. Kadang kalau Bapak Ibu menawi sekolah nglewati kulon Ngampo niku wonten bulak ketingali utawi ngulon melih niku dadi langganan. Pas parin pun do jedul garek panen ngerti-ngerti bres napa? Udan angin parine do ambruk nate sering. Betapa banyak orang itu nandur pari meh panen tapi akhirnya gagal panen. Betapa banyak orang itu nandur kacang meh panen gagal panen, kedisian apa? Berarti jenengan kalih tikus pinter pundi? Ya pinter tikus sih. Tikus niku rasa nandur tapi melu panen. Demikian dalam urusan dunia kita butuh kepada Allah. Baik itu dalam masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Kalau dalam dunia kita butuh kepada Allah, terlebih juga dalam urusan agama, dalam ibadah kita pun butuh kepada Allah. Jamaah kaum muslimin, untuk bisa membaca Al-Quran kita sangat butuh pertolongan Allah. Betapa banyak orang yang sudah mahir, orang yang sudah pinter maca Quran tapi gagal buka Quran. Enten apa mboten? Kok yo kathah to, Pak? Enten. Maca Qur'ane pinter Bapak Ibu. Ya, ajeng niat buka niku nggih pun enten tapi gagal terus kedisian. Kedisian apa? Kedisian buka WA. Bapak Ibu, dalam urusan dunia kita butuh Allah. Dalam urusan agama kita juga butuh Allah. Ketika baca Quran kita butuh Allah. Ketika kita mau sujud pun kita butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ini ayat menjelaskan kepada kita kalimat antum fuqara ilallah. Kalian semua itu butuh kepada Allah. Ini menunjukkan bagaimana hati orang beriman itu hendaknya selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu bergantung, selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin, demikian tatkala kita hidup kita butuh Allah. Tatkala kita mau mati pun kita juga butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, siapa yang memahami seperti ini, maka akan memudahkan dia selalu bergantung dan selalu bersemangat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai muqaddimah yang pertama, pembahasan yang pertama, sumber makna nama Al-Hamid. Sekarang pembahasan yang kedua adalah makna Al-Hamid. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir, penulis pengarang kitab Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir Bapak Ibu itu bukan nama asli, tapi tafsir Ibnu Katsir itu punya nama asli yang lain. Apa nama aslinya? Tafsir Qur'anu Al-Azim. Tapi yang masyhur, yang dikenal tafsir Ibnu Katsir karena menisbatkan kepada penulisnya. Al-Imam Ibnu Katsir berkata Bapak Ibu, Al-Hamid maknanya, artinya adalah yang maha terpuji.
terpuji dalam apa saja? Satu, dalam firman-Nya. Yang kedua, dalam perbuatannya. Semua firman Allah itu pasti terpuji. Semua perbuatan Allah itu pasti terpuji. Adapun perbuatan manusia mesti terpuji atau belum tentu? Belum tentu. Karena memang Allah itu beda dengan para makhluknya. Kemudian syariatnya itu juga terpuji. Dan yang terakhir adalah ketetapan takdirnya. Semua takdir yang ditetapkan untuk kita, baik takdir yang kita senang atau enggak senang, itu tetap di dalamnya ada kebaikan. Ini makna Al-Hamid, yang maha terpuji. Yang pertama dalam apa? Firman-Nya. Yang kedua dalam perbuatannya. Yang ketiga dalam syariatnya. Yang keempat dalam takdirnya. Jamaah kaum muslimin, kita ringkaskan Bapak Ibu, 3 sebab Allah itu maha terpuji. Ada 3 sebab Allah itu maha terpuji. Kalau kita meringkas daripada ucapan Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, karena nama dan sifatnya. Allah itu terpuji dengan sebab nama dan sifatnya. Yang kedua, karena sebab syariatnya. Sudah berapa? Yang ketiga, karena sebab takdirnya. Ada 3. Yang pertama karena nama dan sifat. Yang kedua karena syariatnya. Yang ketiga karena apa? Takdirnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama Bapak Ibu, Allah maha terpuji karena nama dan sifatnya. Kenapa nama dan sifat Allah itu terpuji? Karena nama dan sifat Allah itu pasti baik. Saya ulangi, kenapa nama dan sifat Allah pasti terpuji? Jawabannya apa? Karena nama dan sifat Allah pasti baik. Setiap nama Allah pasti mengandung apa? Sifat. Ini kaidahnya. Dalam memahami Asmaul Husna itu ada beberapa kaidah Bapak Ibu. Di antara kaidahnya adalah di setiap nama Allah pasti terkandung sifat. Dan setiap nama yang baik pasti mengandung sifat yang baik. Sepakat? Manusia punya nama atau tidak? Nama manusia itu baik atau tidak? Ya mesti baik. Jenenge wong tuwa niku nek golek jeneng mesti golek sing baik. Walaupun kadang ra mudeng artine, kadang ra mudeng maknane. Contohnya apa? Paijo. Paijo itu menurut yang ngasih nama bagus tidak? Apa maknanya Paijo, Pak? Pahit-pahit bejo. Mosok pahit-pahit bejo. Allah itu terpuji dalam nama dan sifatnya karena semua nama dan sifat Allah itu pasti baik. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayatnya 180. Kata Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah itu lillah, hanya milik Allah, lafadznya hanya. Berarti apa? Pembatasan. Hanya milik Allah asmaul husna, nama-nama yang husna. Nama husna? Yang baik, yang indah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah biha. Domirha kembali kepada asma, kepada nama-nama. Karena Allah punya nama-nama yang indah. Kalau berdoa, berdoalah dengan tawasul dengan nama Asmaul Husna. Ini yang mungkin perlu kita rutinkan. Dan Bapak Ibu, siapa yang berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna, itu berarti berdoa dengan Allah dengan dimulai dengan pujian-pujian. Contohnya apa?
Ya Allah ya Fattah. Apa ya Fattah? Yang maha pembuka. Ya Allah yang maha pembuka. Kita mengatakan ya Allah ya Fattah sebelum kita meminta sesuatu. Ini menunjukkan sebelum kita meminta, kita buka dengan memuji kepada Allah. Dan Bapak Ibu, siapa yang membuka dengan Asmaul Husna dari doa-doanya, itu diantara sebab doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang coba contoh Bapak Ibu, kita minta sama manusia. Nek Bapak Ibu minta sama manusia itu biasanya biar cair, dimukadimai dengan apa? Bapak-bapak genjalo istri, tur istri nyairke, biasanya diawali dengan apa? Ngerayu, pujian-pujian. Tanggal no bapak yang ngerayu istri ini, Dik, bojoku sing ayu, dhewe tur yo sing lemu. Masa lemu dhewe. Bojoku sing paling ayu, tolong gawekno kopi susu tapi pahit rasane. Kira-kira ibu suaminya minta kopi susu dengan muji, "Dik, bojoku sing paling ayu dhewe gawekno kopi susu." Ibuke mangkat apa mboten? Ora jawab iki. Berarti pujiannya kurang. Tambah lagi, "Dik, bojoku sing paling ayu, sing wajahmu ora tau berubah, Masya Allah, tetep ayu terus ya. Tolong gawekno kopi susu." Mangkat mboten ibu-ibu? Masalah wis tuwa, Pak. Jujur Bapak Ibu, kalau kita ini mau minta sama manusia dimukadimai dengan pujian-pujian, itu sebab-sebab permintaan kita akan dikabulkan. Itu manusia. Apalagi kita minta kepada Allah, yang kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kasih sayang manusia. Maka mulailah berdoa dengan doa apapun, kita buka dengan Asmaul Husna. Pak Yani berdoa muga-muga kok wis kono lah dereng rampung kok. Oh Saiful, kula wedi kali Mas Saiful niku malah. Bapak Ibu yang hormati, demikian. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala itu terpuji dengan nama dan sifatnya? Karena nama dan sifat Allah semuanya itu pasti baik. Jamaah kaum muslimin, penggabungan dua nama sebagaimana kita sampaikan di awal, di antara kaidah juga memahami Asmaul Husna. Di para ulama itu punya kitab-kitab. Di antara kitab yang bagus yang mungkin bisa dibaca Bapak Ibu, kitab yang bernama Qawaidul Muthla. Kaidah-kaidah yang indah. Ini khusus membahas Asmaul Husna. Kayaknya sudah ada terjemahan. Karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di antara kaidah memahami Asmaul Husna Bapak Ibu, Asmaul Husna kalau disebut sendiri itu sudah menunjukkan sempurnanya Allah. Karena memang Allah maha sempurna. Tapi kalau nama Allah itu digabung dengan nama yang lain, lebih menunjukkan keagungan, lebih menunjukkan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita kalau membaca ayat, di akhir ayat itu ditutup dengan dua Asmaul Husna. Di antaranya surat Al-Baqarah ayatnya 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka antal azizul hakim." Saya baca ditirukan, "Innaka antal azizul hakim." Bersama-sama 1 2 3. Di sini Allah berfirman, "Innaka sesungguhnya engkaulah ya Allah Al-Aziz." Napa Al-Aziz? Yang maha perkasa.
Setelah itu Allah tutup dengan Al-Hakim. Apa Al-Hakim? Maha bijaksana. Ketika disebutkan satu nama saja Al-Aziz, itu sudah menunjukkan sempurnanya Allah. Allah itu maha kuasa. Dan kekuasaan Allah itu sempurna tanpa batas. Tidak ada yang bisa mengungguli kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz. Tapi kalau Al-Aziz digabung Al-Hakim, lebih menunjukkan sempurnanya Allah. Kira-kira Bapak Ibu, bagaimana cara memahaminya? Ya. Bapak Ibu yang hormati, di sini Al-Aziz digabung dengan Al-Hakim. Termasuk bentuk penggabungannya adalah Allah itu maha perkasa tapi tetap bijaksana. Allah itu hebat, maha perkasa, maha kuat tapi tetap bijaksana. Beda sama manusia. Kadang manusia kalau sudah kuat, punya apa? Kekuasaan yang kuat, kadang dia kurang bijaksana. Allah itu maha perkasa, Allah itu maha perkasa dan juga bijaksana, sehingga keperkasaannya Allah tidak menyebabkan kedzaliman, tidak menyebabkan aniaya. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah itu maha terpuji. Di antara sebab yang pertama karena nama dan apa? Sifat-sifatnya. Bapak Ibu, adakah yang bisa nyontohkan ayat yang lain? Ayat yang ditutup dengan dua asmaul husna. Yang lainnya apa contohnya? Wa huwas samiul alim. Dia itu maha sami, maha mendengar, maha apa lagi? Mengetahui. Yang lainnya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Niku boten penutup ayat Ibu. Ayat tapi ditutup dengan dua asmaul husna. Innallaha huwar razzaq dzul quwwah al-matin. Allah itu yang maha memberi rezeki sekaligus maha kuat. Ini menunjukkan makna kepada kita semuanya, Allah itu sudah maha memberi rezeki plus Allah punya kekuatan. Sehingga jangan pernah merasa khawatir tidak mendapatkan bagian rezeki dari Allah. Dari kita sejak di kandungan sampai kita meninggal dunia, semua rezeki kita pasti dijamin oleh Allah. Sepakat? Yakin? Pas pengajian yakin. Nah, wis kerja? Tambah yakin ya kadang kok, Pak. Wong kerja kadang rada sepi ya mumet kok ketoke kok. Tapi Bapak Ibu hormati, itu yang pertama. Kedua, Allah itu maha terpuji. Yang kedua sebabnya karena syariatnya. Kenapa jamaah? Karena syariat Allah pasti mendatangkan kebaikan. Syariat Allah pasti mendatangkan apa? Kebaikan. Walaupun kadang manusia itu tidak suka. Kenapa demikian? Karena syariat itu yang membuat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah punya nama lain dari Asmaul Husna yang berbunyi At-Thayyibu. Apa At-Thayyibu? Yang maha baik. Maka syariat Allah pasti mendatangkan apa? Kebaikan. Tanpa terkecuali. Bapak Ibu, ini membuat kita berlapang dada, membuat kita bersemangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, walaupun kadang itu kita nggak suka, tapi selama itu perintah Allah, yakinilah pasti mendatangkan kebaikan. Contohlah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara kita mungkin Bapak Ibu tidak ada yang diuji seperti ujiannya Nabi siapa? Ibrahim. Ujian pertama Nabi Ibrahim lama tidak punya anak. Terus berdoa, akhirnya Allah kasih anak umur berapa? 80 tahun.
punya anak tumbuh nembe nyeneng seneng-senenge iso bantu wong tua, diperintahkan untuk apa? Nyembelih. Tapi sebelum itu Ibrahim diperintahkan bawa istri, diperintahkan bawa anak yang masih nyusui ke lembah. Lembah itu gak ada manusia, gak ada tanaman, gak ada minuman, gak ada kehidupan. Niki misalnya bapak-bapak sing diperintahke mangkat apa mboten? Pak Yani kawunen garwamu nyang alas tinggal nono kono. Kira-kira mangkat apa mboten? Biyen kita era ngono saiki mangkat ngeten masyaallah. Mikir-mikir Bapak Ibu. Ya. Jamaah kaum muslimin yang hormati, tapi Nabi Ibrahim yakin. Setelah itu dibawa anak yang masih kecil sama istrinya ke lembah tanpa berkata apa-apa, langsung pergi, Pak. Wala salam wala kalam. Istrinya akhirnya tanya, "Ya Ibrahim, aina tadhab?" Hei Ibrahim, kemana kamu hendak pergi? Meneng wae. Tanpa noleh sedikit pun Bapak Ibu. Hajar tanya lagi, "Ya Ibrahim, aina tadhab?" Kemana kamu hendak pergi wahai Ibrahim? Diam saja. Akhirnya Hajar bertanya, "Ya Ibrahim, Allahu amaruka bihada?" Apakah Allah yang memerintahkan ini? Kamu ninggalkan aku bersama anak yang kecil di lembah ini, itu merupakan perintah Allah? Ibrahim menjawab, "Iya, ini karena perintah Allah." Akhirnya Hajar berkata dengan ucapan yang emas. Apa ucapannya? "Idzan la yudayyi'una Allah." Kalau memang ini perintah dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah tidak akan pernah menelantarkan kami. Masya Allah. Demikian Bapak Ibu seorang mukmin, seorang yang menghendaki surganya Allah Subhanahu wa taala harus yakin setiap perintah Allah pasti mengandung maslahat. Setiap perintah Allah pasti mengandung kebaikan. Jangan dilawan dengan akal. Kadang akal maju sik kok, Pak. Ya, arek rabi mikir sik, iso ngopeni ora, iso ngopeni pura, akhire rabi-rabi. Ya, sudah. Perintah nikah itu perintah ustaz atau perintah Allah Subhanahu wa taala? Perintah Allah. Wis mangkat Bapak Ibu. Besok dipikir kapan? Ya besok. Dan setiap perintah pasti mengandung apa? Maslahat. Para ulama Bapak Ibu memberikan qawaid fikih. Ada namanya kaidah-kaidah fikih, di antaranya ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Punya kitab qawaid fikih. Belum mengatakan Bapak Ibu, as-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisah aw rajihah wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisah wa rajihah. Dalam qawaid fikih belum mengatakan Allah tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali pada perintah tersebut murni mendatangkan kebaikan. Jadi murni semuanya kebaikan, atau kebaikannya lebih dominan. Ini kaidahnya Bapak Ibu. Jadi kalau ada setiap perintah itu ada dua kemungkinan. Satu, semuanya murni kebaikan. Atau yang kedua, ada sisi jeleknya tapi yang lebih dominan itu sisi kebaikannya. Dominan itu basa gampangin apa? Sing paling oke. Mandorotnya, kejelekannya mungkin ada tapi dikit. Tapi maslahatnya lebih rajih, lebih besar. Itu di dalam memahami perintah. Selanjutnya wala yanha illa amma mafsadatu khalisa wa rajihah. Dan Allah tidaklah melarang sesuatu kecuali pada larangan itu murni isinya keburukan, atau keburukannya lebih besar. Ada kebaikannya tapi apa? Keburukannya lebih apa? Besar.
Maka jemaah kaum muslimin, dengan kita memahami kaidah-kaidah fikih seperti ini, kita semakin mantap, semakin bersemangat dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun kadang tidak dimasuk akal. Bapak Ibu, ngapunten. Kalau kita sudah bicara syariat, jangan sekali-kali akal dimasukkan. Akal kita ini cupet atau tanpa batas? Cupet. Lah wong pembagiannya mumet kok, Pak. Ya. Baru saja saya dapat kabar dari anak, ya seulangan matematika mumet mi. Ya, bapak-bapak 5 dibagi 6,5, pinten bapak-bapak? Oh, mumet toh. Saking mumetnya jawabnya sak-sae niku. Terbatas akal kita. Ya. Tanggal tua sumbangane akeh domete telas isine niku nggih mumet kok. Mikire piye Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu, agama jangan sampai akal itu berlebihan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Lau kana dinu bi ra'yi lakana asfala khufi aula bil mashai." Seandainya agama itu dibangun di atas akal Bapak Ibu, tentunya ngusap sepatu itu bagian atas lebih pantas daripada bagian apa? Kok walik Pak? Kudune ngusap sepatu bagian bawah lebih apa? Pantas daripada bagian apa? Atasnya. Dalam pelajaran fikih ada pelajaran mengusap khuf. Napa khuf niku? Ya sepatu. Ya. Dengan syarat masuknya harus suci, sudah wudhu. Itu yang diusap atas atau bawah? Atas. Padahal sing reget dhuwur napa ngisor? Ngisor. Nek dinalar ora masuk Bapak Ibu. Makanya rusak kalau agama itu yang diandalkan akal. Akal itu sebatas pembantu. Kalau syariat kok kira-kira tidak cocok dengan akal, yang ditinggalkan syariatnya atau akalnya? Akalnya. Jangan maju Bapak Ibu. Tapi jemaah kaum muslimin yang berhormati, ini kaidah yang sangat indah. Setiap perintah itu kadang murni kebaikannya atau kebaikannya lebih apa? Besar. Sebaliknya larangan itu kadang murni kejelekannya atau kejelekannya lebih apa? Besar. Berikutnya dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam bait syairnya, beliau mengatakan, ad-dinu jaa'a li sa'adatil bashar wa lintifa'i syarri anhu wadh-dharar fa kullu amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Kata beliau, agama hadir untuk kebahagiaan manusia dan menghilangkan dari mereka keburukan dan bahaya. Saya ulangi Bapak Ibu, agama itu hadir untuk kebahagiaan manusia dan menghilangkan dari mereka keburukan dan bahaya. Maka setiap perkara yang bermanfaat telah disyariatkan dan setiap yang membahayakan kita telah dilarang. Jamaah kaum muslimin, demikian sebab kenapa Allah terpuji. Yang kedua karena apa? Syariatnya. Contoh, kebaikan di balik jujur dan kejelekan di balik lawannya. Napa lawannya jujur? Dusta, gedebus. Dari sahabat Al-Hasan bin Ali, Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Selanjutnya, fa inna sidqa tuma'ninah. Jujur itu tuma'ninah apa? Menenangkan, marai ati ayem. Wa innal kadhiba ribah, dan dusta ngapusi niku ribah. Napa ribah? Menggelisahkan jiwa. Bapak Ibu perhatikan, setiap perintah pasti ada maslahat, setiap larangan pasti ada bahaya. Dan di sini disebutkan satu contoh,
Kita diperintahkan untuk jujur. Karena jujur itu membuat ketenangan apa? Hati. Bapak-bapak dina Sabtu wayahe gajian. Kudune gaji istri nih, tapi mboten mari gaji lan matur de ngapunten. Setu iki ra tak gaji yo. Ya, arep tak tabung nggo umroh. Ternyata sesuk nggo kok yo mancing, Pak. Liyane apa liyane mancing, Pak? Rapen karo Mas Gun kula, Pak. Ya, omongin nggo nabung umroh malah nggo mancing jare Mas. Ya. Bapak-bapak ketika ngapu seperti itu atine tenang napa mboten? Nek tenang ya banget Pak. Biasa-biasa wae itu berarti wis napa? Kebiasaan wangel niku. Tanda-tanda hati yang nggak ada kehidupan bisa jadi. Karena kalau tanda hatinya masih sehat, masih baik, itu berbuat dosa dikit itu was-was, gek bojoku ngerti, gek konangan. Ya. Contoh ada orang yang belanja ke warung, ya, jiko roti 5 bayarnya pinten? 3. Pas jiko 5 ajeng bayar 3 niku atine deg-degan apa mboten? Ya tergantung. Tergantung kebiasaan itu. Nek biasanya wis gedebus ya santai-santai wae. Ya makanya hati itu penting. Siapa yang berbuat maksiat, malas beribadah, kok hatinya ayem saja, itu bahaya. Segera beristighfar, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini contoh dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Ini dari adzan. Pinten? 2 menit. Taib terakhir. Kayaknya ini salah Bapak Ibu. Slide-nya harusnya di setelahnya. Ya. Karena salah teknis, ya maka sementara cukup dulu. Kita sambung pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Berarti masih kurang berapa? 1 ya. Sebab kenapa Allah terpuji ada 3. 1 karena nama dan sifatnya, kedua karena syariatnya, yang ketiga karena apa? Takdirnya. Yang belum masalah apa? Takdirnya. Insyaallah di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sedikit kita sampaikan. Semoga bisa menguatkan iman kita dan mengokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimudahkan bisa mengamalkannya. Hanya informasi, insyaallah besok hari Kamis sebagaimana biasa ada kajian rutin di masjid kita, di Masjid Tambah Selor, pada maghrib sampai isya dengan materi insyaallah taala kitab Thalathatul Usul. Kitab 3 pokok yang harus dipelajari seorang muslim dan muslimah. Monggo yang bisa longgar bisa melonggarkan bersama-sama. Banyak kurangnya, banyak khilafnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.